Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kakek, apa yang kamu, seru Zhao Kun. Zhao Kun menjadi semakin bingung, setelah mendengar apa yang dikatakan kakeknya. Namun sebelum Zhao Kun bisa menyelesaikannya, ekspresi Zhao Kuangfengyi tiba-tiba berubah. Dia meraih keras Zhao Kun dan mengangkatnya. Dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia pun berteriak. Kakek tidak bercanda denganmu. Kun kamu harus mengingat kata-kata kakek ini. Di masa depan, jika kamu bertemu Chu Feng, akan lebih baik bagi kamu untuk menghindarinya. Jika kamu benar-benar tidak bisa menghindarinya, maka kamu harus menyambutnya dengan wajah tersenyum. Kamu benar-benar tidak bisa membuatnya sebagai musuh. Apakah kamu mendengarku, ucap si kakek. Pada saat itu, Zhao Kun benar-benar tercengang. Dia menelan kata-kata yang ingin dia katakan, dan kemudian mengangguk dalam diam. Meskipun dia masih tidak tahu mengapa kakeknya bertingkah seperti ini, tapi dia benar-benar takut dengan reaksi kakeknya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat kakeknya bertingkah seperti ini. Kakeknya yang selalu tanpa rasa takut, sebenarnya dia mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya. Siapa yang dia takuti? Secara alami, itu akan menjadi Chu Feng. Kemudian, Zhao Kun mengingat perilaku aneh yang diperhatikan oleh tetua Tuoba dan pria tua berambut perak 9 sekte yang mendalam, yang diperlihatkan ke arah Chu Feng. Dengan begini, Zhao Kun tampaknya telah menyadari sesuatu. Kakek, tepatnya apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang membela Chu Feng? Pada akhirnya, Zhao Kun bertanya kepada kakeknya pertanyaan yang ada dalam hatinya. Zhao Kuangfengyi mengangguk. Siapa yang bisa membuatmu bereaksi seperti ini? Tanya Zhao Kun. Dia ingin tahu persis keberadaan seperti apa yang mampu menakuti kakeknya, tetua agung Starfall Holy Land, dan lelaki tua berambut perak 9 sekte mendalam ke kondisi seperti itu. Seorang ahli di ranah Maha Agung, jawab si kakek. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhao Kun berubah sangat besar. Sudah tidak perlu tahu persis siapa orang itu. Hanya fakta bahwa orang itu adalah ahli tingkat Maha Suci saja sudah cukup. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu pastilah seseorang yang mereka tidak mampu memprovokasinya. Belum lagi mereka, kemungkinan tidak ada seorang pun di seluruh alam atas Ciliokosem besar yang bersedia untuk memprovokasi seorang ahli di tingkat seperti itu. Meskipun orang-orang dari Tanah Suci Starfall dan 9 sekte mendalam telah pergi, tapi tetua Xingyi dan Xia Yun tetap di sana. Mereka berdua tetap tinggal, karena mereka berencana untuk menemani Chu Feng ke Ghost Sect Hall. Di perjalanan ke sana, tatapan yang dilihat Xia Yun kepada Chu Feng menjadi sangat rumit. Kemungkinan besarnya, dia diam-diam berkomunikasi dengan tetua Xingyi, dan sudah mengetahui tentang apa yang terjadi. Senior, tepatnya apa yang terjadi? Apakah mungkin bagimu untuk memberi tahu aku tentang hal itu? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng tahu bahwa sesuatu pasti terjadi ketika dia berada di gua warisan. Sebagai orang utama yang terlibat dalam masalah ini, ia tentu saja tidak ingin dibiarkan dalam kekosongan. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, tetua Xingyi mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tetua Xingyi bertanya balik. Junior ini benar-benar tidak tahu, kata Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng tampaknya tidak berbohong, tetua Xingyi memberitahu Chu Feng apa yang telah terjadi. Tentu saja, tetua Xingyi tidak menyebutkan bahwa Tanah Suci Starfall, dan 9 sekte mendalam berencana untuk merawat Chu Feng. Karena bagaimanapun tetua Xingyi adalah anggota Tanah Suci Starfall, dan dia harus melindungi citra mereka. Tentu saja, aku tahu orang-orang itu tidak akan memperlakukanmu dengan baik tanpa alasan. Ternyata mereka telah diancam. Setelah mendengar tentang masalah ini, si ratu berbicara dengan mengejek. Meskipun tetua Xingyi tidak menyebutkan Tanah Suci Starfall yang ingin merawat Chu Feng, tapi si ratu dan Chu Feng dapat menebak bahwa Tanah Suci Starfall, 9 sekte yang dalam, dan bahkan Zhao Kuangfengyi pasti telah berencana untuk merawatnya. Kalau tidak, mengapa wanita tua itu tampak mengancam mereka? Namun pada saat itu, apa yang paling ingin tahu tentang Chu Feng adalah, siapa wanita tua itu, dan mengapa dia membantunya. Chu Feng tidak ingat pernah berteman dengan seorang wanita tua sebelumnya.
Jangankan Chu Feng, bahkan Tetua Singi dan yang lainnya tidak tahu persis siapa wanita tua itu. Sementara Great Chiliocosm Upper Realm hanya memiliki beberapa ahli di ranah Maha Agung, semua ahli di ranah Maha Agung itu adalah laki-laki, dan tidak satu pun dari mereka adalah seorang wanita tua. Bang bang bang. Tepat pada saat mereka bertiga bepergian, suara gemuruh meledak dari belakang mereka bertiga. Namun setelah mendengarkan lebih dekat, mereka dapat mengatakan bahwa itu bukan guntur. Tapi sebaliknya, mereka adalah ketukan drum. Seseorang memukul drum, namun drum itu terdengar sangat keras. Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk melihat ke arah tempat ketukan drum terdengar. Tetua Singi dan Xia Yun juga memandang ke arah yang sama dengan Chu Feng. Mereka bertiga melihat hamparan kabut emas yang luas. Kabut menutupi langit, dan menyembunyikan bumi saat melayang di udara. Kecepatan kabut itu sangat cepat, dan ketukan drum itu terdengar dari dalam kabut. Kabut itu juga sangat menakjubkan. Itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menghalangi pandangan seseorang. Bahkan dengan menggunakan kemampuan khusus, seseorang masih tidak bisa melihat menembus kabut. Jika itu tidak dibuat menggunakan harta karun, maka kabut itu haruslah kemampuan dari seorang ahli kultivasi bela diri. Dengan demikian, bahkan mata surgawi Chu Feng tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kabut. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat melalui kabut itu, tapi dia mampu melihat sejumlah besar spanduk yang secara bertahap muncul dari kabut emas. Spanduk itu juga berwarna emas, dan di atasnya ada karakter hijau. Mereka menampilkan kata-kata, Golden Stone Royal Clan. Orang-orang dari klan kerajaan Golden Stone benar-benar datang ke sini. Tetua Singi berseru. Kabut emas itu sangat cepat. Itu sebenarnya lebih cepat daripada kecepatan Tetua Singi. Segera, kabut itu menghilang dari bidang pandang Chu Feng dan yang lainnya. Arah kabut emas itu kebetulan juga adalah arah Chu Feng dan yang lainnya sedang bepergian. Klan kerajaan Golden Stone, siapa mereka? Tanya Chu Feng. Ada alam atas di leluhur Martial Starfield. Semua tanah dan pegunungan di wilayah atas kecil itu mengandung sejenis biji, dan biji itu sangat menyerupai emas. Namun, ini sedikit berbeda. Karena itulah, alam atas itu disebut alam atas emas. Sejak era kuno, wilayah atas Golden Stone telah dikendalikan oleh ras khusus. Mereka menyerupai manusia, namun bukan manusia. Mereka menyerupai binatang buas, tetapi bukan binatang buas. Mereka adalah klan kerajaan Golden Stone, kata Tetua Singi. Mereka sebenarnya penguasa dari alam atas. Tidak heran mereka begitu kuat. Hanya saja, mereka tampaknya juga menuju ke Ghost Shake Hall. Mungkinkah mereka memiliki semacam hubungan dengan Ghost Shake Hall? Tanya Chu Feng. Tidak, mereka sepertinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Ghost Shake Hall. Namun, sepertinya mereka harus melanjutkan menuju Ghost Shake Hall. Tampaknya lelang aula sekte hantu kali ini memiliki semacam harta yang menarik minat mereka, kata Tetua Singi. Mendengar apa yang Tetua Singi katakan, ekspresi Chu Feng berubah. Dia mulai memiliki ekspresi termenung. Tampaknya pelelangan Grand Ghost Shake Hall jauh lebih megah dari yang dia bayangkan. Seharusnya banyak sekali harta. Kalau tidak mungkin bagi penguasa alam atas Golden Stone untuk bergerak. Awalnya, Chu Feng hanya berencana untuk menjual keterampilan rahasia itu. Namun dia sekarang mulai menantikan pelelangan Grand Ghost Shake Hall. Setelah bepergian lagi, Chu Feng, Xia Yun, dan Elder Singi akhirnya tiba di Ghost Shake Hall. Mungkin karena Grand Auction Assembly akan segera dimulai, Ghost Shake Hall menjadi sangat meriah. Selain itu, banyak orang yang telah tiba di sana memiliki status yang luar biasa. Dengan situasi seperti itu, kemungkinan besar seseorang bahkan tidak akan bisa memasuki Ghost Shake Hall, kecuali seseorang memiliki status tertentu atau memiliki undangan. Selain itu, segalanya berbeda untuk Chu Feng, Xia Yun, dan Tetua Singi. Setelah mereka tiba di Ghost Shake Hall, sama sekali tidak perlu bagi Chu Feng untuk mengambil token yang diberikan kepadanya oleh Pak Tua Guichou. Setelah semua, dengan status Tetua Singi, mereka akan diperlakukan seperti tamu terhormat selama dia tiba. Menurut kabar, setelah Pak Tua Guichou datang untuk mencari tahu bahwa Chu Feng telah tiba di aula sekte hantu mereka, dia segera datang untuk menyambutnya sendiri. Lebih jauh lagi, itu bukan hanya Pak Tua Guichou saja. Yang menemaninya adalah karakter agung lainnya. Orang itu tingginya 2 meter, dan tentunya juga sangat kuat. Dia menyerupai bison yang berdiri.
Selanjutnya, ia memiliki penampilan yang sangat unik. Dia beret, warna hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kulitnya gelap seperti tinta. Namun tampak aneh, karena dia mengenakan pakaian yang berbeda dari yang lain dari Ghost Sex Hall. Dia mengenakan gaun putih. Alasan dia mengenakan gaun putih bukan gaun hitam, itu mungkin karena dia hitam pekat sejak awal. Jika dia mengenakan gaun hitam dengan kulitnya yang hitam pekat, orang lain mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu, karena dia begitu hitam sejak awal, dia tampak lebih hitam jika dipasangkan dengan gaun putihnya. Bukan saja dia hitam pekat, tapi dia juga sangat jelek. Keburukannya bukan jenis yang membuat orang jijik. Tapi sebaliknya, itu lebih mirip penampilan seperti binatang. Sederhananya, dia tampak agak jahat. Meskipun dia jelas-jelas manusia, tapi penampilannya menyerupai binatang buas. Menurut kabar, auranya sudah sangat kuat. Setelah dia muncul, bahkan aura di sekitarnya mulai berubah. Aura penguasa saat ini dipancarkan dari tubuhnya. Kuat, sangat kuat, bahkan terlalu kuat. Dan bahkan tetua Singyi tampak jauh lebih lemah di depannya. Adapun pria itu, dia adalah Master Hall Ghost Sex Hall. Yang paling penting adalah, Master Sekte Aula Hantu tidak datang untuk bertemu dengan tetua Singyi. Dia datang terutama untuk bertemu Chu Feng. Dan bahkan, dia membawa Chu Feng ke istana sehingga secara pribadi menerima Chu Feng sendirian. Tetua Singyi dan Xia Yun bahkan dengan status mereka berdua, keduanya diberi bahu dingin olehnya. Teman kecil Chu Feng, ini sedikit pertanda niat baik dariku. Aku harap kamu tidak berpikir itu terlalu sedikit, ucap Master Sekte Aula Hantu. Dari seberang meja, Master Ghost Sex Hall mendorong Cosmos Sack ke arah Chu Feng. Master Hall Senior, Junior ini tidak bisa menerima ini. Aku datang untuk melelang barangku. Bagaimana mungkin aku bisa menerima hadiah darimu, bahkan sebelum aku telah melelang sesuatu? Balas Chu Feng yang tidak mau menerima Cosmos Sack. Dia berulang kali melambaikan tangannya untuk mengungkapkan penolakannya. Ini hanya hadiah pertemuan kecil, dan itu tidak berharga. Jika kamu menolak untuk menerimanya, itu berarti kamu berpikir itu semua tidaklah cukup. Gui Chou, pergi dan ambil lagi. Master Aula Sekte Hantu berkata kepada Pak Tua Gui Chou di belakangnya. Siap, Pak Tua Gui Chou menjawab dengan hormat. Kemudian, dia segera berbalik dan berencana mengambil lebih banyak hadiah. Senior Gui Chou, tunggu dulu, ucal Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng buru-buru berbicara untuk menghentikan Pak Tua Gui Chou. Kemudian, dia menoleh ke arah Master Aula Sekte Hantu. Senior, Junior ini tidak pernah berpikiran bahwa hadiah itu tidak cukup. Hanya saja, ucap Chu Feng. Jika kamu menolak untuk menerimanya, itu berarti kamu berpikir bahwa itu tidak cukup, Master Ghost Sex Hall berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak punya niat mengancam Chu Feng, dan dia berbicara seolah-olah dia sedang bercanda. Namun, Chu Feng bisa mengatakan bahwa sikapnya sangat tegas. Ini menempatkan Chu Feng dalam situasi yang sangat sulit. Melihat ekspresi sulit di wajah Chu Feng, Pak Tua Gui Chou juga tersenyum dan berkata, Teman kecil Chu Feng, Master Aula kami benar-benar ingin berteman denganmu. Kamu harus menerimanya. Kalau tidak, aku benar-benar harus pergi dan mengambil lagi, ucap tetua Guo Chou. Mendengar itu, Chu Feng menghela nafas. Karena itu masalahnya, Junior ini akan tidak sopan, balas Chu Feng. Pada akhirnya, Chu Feng menerima Cosmos Sack. Setelah menerima Cosmos Sack, Chu Feng menemukan bahwa hanya ada satu jenis item di Cosmos Sack tersebut. Itu adalah Immortal Martial Stone. Chu Feng telah mendengar Immortal Martial Stone dari tetua Singyi dalam perjalanan ke sini. Immortal Martial Stone adalah semacam biji yang sangat berharga. Tidak hanya berisi jumlah kekuatan bela diri yang padat, tetapi juga mengandung kekuatan spiritual. Dan bahkan, itu bahkan bisa digunakan untuk memperbaiki senjata. Itu adalah jenis harta yang sangat berharga. Batu marsial abadi ini semuanya berukuran sama. Berat badan mereka juga sama, dan mereka semua sebesar kuku. Mereka berbentuk bulat dan berwarna emas. Namun, mereka berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok. Karena nilainya, item yang dilelang di majelis lelang Grand Ghost Sex Hall ini semuanya akan diukur dengan Immortal Martial Stone. Dan bahkan, Immortal Martial Stone berfungsi sebagai mata uang untuk seluruh ala. Atas Ciliokosem besar, dan bahkan seluruh Starfield bela diri marsial. Adapun Immortal Martial Stone, mereka sendiri memiliki nilai yang cukup besar.
Tetua Singgi mengatakan bahwa, persenjataan abadi yang biasa saja dapat dibeli dengan 10.000 batu bela diri abadi. Nilai Immortal Martial Stone benar-benar luar biasa. Dan sekarang, ada total 100.000 Immortal Martial Stone di Cosmos Sack Master Ghost Sack Hall yang telah diberikan kepada Chu Feng. Dengan kata lain, Master Ghost Sack Hall telah memberi Chu Feng setara dengan 10 persenjataan abadi. Meskipun 10 persenjataan abadi tidak ada artinya bagi Chu Feng saat ini, tapi tidak dapat disangkal bahwa persenjataan abadi sangat berharga. Chu Feng benar-benar kagum dengan bagaimana Master Aula Sekte Hantu mempersembahkan hadiah yang begitu berharga, pada pertemuan pertama mereka ini. Dan bahkan, dia bahkan agak ketakutan. Lagi pula, seseorang seharusnya tidak diberi ganjaran jika tidak layak. Senior, ini terlalu berharga. Mungkinkah bahwa kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan dengan bantuan Chu Feng? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, jangan terlalu memikirkan hal-hal lain. Gui Chou sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak ada yang aku inginkan darimu. Ini hanyalah ketulusanku dalam berteman denganmu. Selain itu, ada beberapa harta di majelis lelang besar kali ini. Jika kamu menyukainya, kamu dapat mengajukan penawaran secara langsung. Itulah alasan mengapa aku menyiapkan hadiah pertemuan ini untukmu, kata Master Ghost Sack Hall. Senior, dalam hal itu, harta apa yang akan berada di majelis lelang besar kali ini? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Chu Feng ingin tahu tentang Ghost Sack Hall sepanjang waktu. Alasan untuk itu adalah karena peta dari Raja Ginseng jahat yang diperoleh Chu Bore, itu adalah sesuatu yang dia beli dari Ghost Sack Hall. Meskipun Chu Bore mengatakan bahwa orang yang menjual peta itu bukan seseorang dari Ghost Sack Hall, tetapi lebih tepatnya orang misterius yang belum pernah dilihatnya, dan masih sangat mungkin bahwa itu adalah Ghost Sack Hall yang telah memberinya channel. Karena inilah, Chu Feng merasa bahwa Ghost Sack Hall harus memiliki semacam channel khusus untuk mendapatkan harta aneh ini. Secara logis, aku seharusnya tidak memberikan informasi semacam ini kepada orang lain. Namun karena itu adalah teman kecil Chu Feng yang bertanya, pria tua ini tidak mungkin menutupinya. Karena itulah, aku akan membuat pengecualian kali ini saja. Aku tidak akan menyebutkan hal-hal lain yang ada di lelang. Namun, ada total 2 barang yang benar-benar berharga yang dilelang kali ini, jawab Master Aula. Setelah itu, Master Ghost Sack Hall benar-benar berakhir dengan memberitahu Chu Feng, tentang 2 barang yang sangat berharga yang hadir dalam pelelangan kali ini. Salah satunya adalah kualitas Immortal Armament yang sangat luar biasa, yang disebut Nine Phoenix Immortal Edge. Kabarnya, Nine Phoenix Immortal Edge dibuat dari 9 bulu Phoenix. Sedangkan untuk burung Phoenix-nya, mereka adalah Beast Divine yang legendaris. Meskipun itu hanya 9 bulu Phoenix, tapi persenjataan abadi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, Nine Phoenix Immortal Edge sebenarnya diciptakan oleh spiritualis dunia terkuat Ancestor Martial Starfield, Grandmaster Liang Qiu. Dengan demikian, 9 Phoenix Immortal Edge memiliki kualitas dan reputasi yang optimal di antara persenjataan abadi. Selain itu juga, terlepas dari seberapa tinggi kualitas dari 9 Phoenix Immortal Edge ini, Chu Feng merasa bahwa kualitasnya paling-paling hanya setara dengan busur memanah immortal, yang diperoleh Chu Feng dari makam Exalted Archer. Chu Feng merasa bahwa itu pasti mustahil bagi 9 Phoenix Immortal Edge, untuk melampaui bow panahan immortal. Adapun Immortal Archery Bow, itu secara alami akan menjadi kualitas terbaik Immortal Armament Chu Feng, yang diperolehnya dari Exalted Archer Tomb. Yaitu busur yang Exalted Archer yang digunakan ketika dia masih hidup. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.